Tahukah, kamu bahkan seorang malaikat agung seperti Jibril pun pernah gemetar ketakutan saat melihat isi neraka. Ini adalah kisah perjalanannya yang luar biasa, sebuah perjalanan yang mengungkapkan rahasia terdalam dari tempat pembalasan. Suatu hari, atas perintah Allah, malaikat Jibril turun ke bumi untuk menemui Rasulullah. Wajahnya tidak seperti biasa. Rasulullah yang selalu disambut dengan senyuman Jibril, kali ini melihat ekspresi yang berbeda. Sebuah kesedihan yang mendalam. Beliau pun bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku tidak pernah melihatmu tersenyum lagi?" Jibril menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa tersenyum, sedangkan aku telah melihat neraka dinyalakan?" Jawaban itu membuat Rasulullah terdiam. Penasaran dengan apa yang telah disaksikan oleh Jibril, beliau pun meminta Jibril untuk menceritakan tentang neraka. Maka, dimulailah kisah perjalanan yang mengerikan itu. Jibril bercerita, Allah memerintahkan api neraka untuk menyala selama 1000 tahun, hingga warnanya menjadi merah menyala. Kemudian, diperintahkan lagi untuk menyala selama 1000 tahun, hingga warnanya berubah menjadi putih pekat. Dan terakhir, diperintahkan lagi untuk menyala 1000 tahun, hingga warnanya menjadi hitam kelam. Api neraka yang hitam inilah yang paling dahsyat. Tidak pernah padam, dan baranya tidak pernah mendingin. Jibril melanjutkan, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, seandainya satu lubang sebesar jarum saja dibuka dari neraka, niscaya seluruh penduduk dunia akan binasa karena panasnya yang luar biasa. Bayangkan, hanya satu lubang kecil bisa menghancurkan segalanya." Rasulullah bertanya lagi, "Ceritakanlah padaku tentang pintu-pintu neraka. Apakah sama seperti pintu-pintu di dunia?" Jibril menggeleng. Pintu-pintu neraka itu berlapis-lapis. Jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya adalah perjalanan 70 tahun. Setiap pintu berikutnya, panasnya 70 kali lipat lebih dahsyat dari pintu sebelumnya. Pintu pertama disebut Hawiyah, diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua adalah Jahim, untuk kaum musyrikin. Pintu ketiga bernama Sakar, untuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Pintu keempat, Ladzah, untuk para pengikut iblis dan kaum majusi. Pintu kelima, Huthamah, untuk kaum Yahudi. Dan pintu keenam, Sa'ir, untuk kaum Nasrani. Setelah menyebutkan 6 pintu, Jibril terdiam. Rasulullah merasakan ada sesuatu yang ditahan. Beliau mendesak, "Wahai Jibril, mengapa engkau tidak menyebutkan penghuni pintu ketujuh?" Dengan berat hati dan suara lirih, Jibril menjawab, "Pintu ketujuh, wahai Rasulullah, diperuntukkan bagi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan meninggal tanpa sempat bertaubat." Mendengar itu, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Hatinya hancur, membayangkan umat yang sangat dicintainya harus menghadapi siksaan yang begitu pedih. Jibril segera memeluk Rasulullah, dan ketika beliau sadar, air matanya berlinang. Beliau bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Wahai Jibril, apakah ada dari umatku yang akan masuk neraka?" Jibril mengiyakan, "Ya, mereka yang melakukan dosa besar dari umatmu." Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat betapa besar kasih sayang Allah dan betapa pentingnya ampunannya. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi hamba-Nya yang mau kembali. Perjalanan Jibril ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan dosa sekecil apapun dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya kelak. Mari kita perbanyak istighfar dan amalan baik selagi kita masih diberi kesempatan untuk bernapas di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dengan menekan tombol suka dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.